Halo teman-teman, dengar suara Cici? Dengar, C. Oke. Guys, kalian materi sampai mana ya statistika? Yang diajar dosen. Udah masuk yang statistik non-parametrik. Bentar, saya lihat dulu yang kemarin. Oke. By the way, nilai-nilainya udah aman ya semuanya? MTS. Statistik non-parametriknya sampai mana, Ton? Bentar, buka PPT. Aku ya lupa kemarin sampai mana. Yang ngajar siapa dosennya? Rahman, Oh, oke. Berarti hari ini kita bahas statistik non-parametrik ya. Udah muncul nggak ini PPT-nya? udah, C. Udah sih. Bentar, Cici tunggu dulu ini materinya udah sampai mana. Takut nanti kebablas. Yang baru join, jangan lupa komen NRP underscore nama lengkap ya. Ada yang bisa bantu Clifton kah? Udah sampai mana materinya? Masih sampai di itu, C. Pascal Wallis, Walis, sampai terus. Fredman, Pascal Wallis, Fredman, sama Spearman. Oh, udah jauh Kelas ya? 3 itu aja. Oh, oke. Oke, thank you. Bentar. Ya. Oke, sekarang Cici tanya dulu. Apa sih bedanya statistik non-parametrik sama statistik parametrik? Yang bisa jawab langsung. Halo? Ada yang bisa jawab? Coba Cici tunjuk ya. Felix, bisa jawab? Apa bedanya statistik parametrik sama statistik non-parametrik? Waduh, kurang tahu sih aku sih. Oh, oke. Next, tunjuk temennya. Lex, Oke, benar sih. siapa ya? Marisa. Oke, Marisa, tahu nggak? Kalau yang parametrik itu tidak memerlukan asumsi distribusi normal.
Oke, ditampung dulu. Ada Terus lagi? dia Ya. eh, Bentar ya, nggak memerlukan asumsi distribusi normal itu parametrik atau non parametrik? non-parametrik. Oke. Lalu ada lagi tadi ya kamu mau bilang atau udah? Udah wes, itu sih. Oke. Ya, jadi ada yang punya jawaban lain nggak? Ada ya, oke. Ya, jadi benar guys. Kalau statistik non parametrik itu kita nggak memerlukan asumsi distribusi normal. Jadi kalau statistik parametrik itu distribusinya harus normal, seperti itu. Nah, kemudian statistik non parametrik itu bisa digunakan untuk membandingkan distribusi yang distribusi populasinya tidak diketahui, seperti itu. Nah, kemudian nanti dalam aspek-aspek pengujian non-parametrik ini, kita itu akan mengenal namanya tanda, urutan, sama frekuensi kategori. Kalau tanda ya biasanya tanda positif atau negatif. Kalau misalnya urutan itu nanti akan ada urutan atau rank. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, karena tidak perlu distribusi tertentu, berarti semua statistik non-parametrik itu juga dinamakan atau dikenal sebagai distribution free test, seperti itu. Nah, statistik non-parametrik itu nanti akan ada sama ya kayak sebelumnya. Sebelumnya itu kan statistik parametrik one way ANOVA, two way ANOVA, ada treatment dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini nanti datanya tuh seperti ini. Jadi ada treatment A datanya apa, treatment B datanya apa dan seterusnya. Nah, masing-masing treatment itu nanti punya sejumlah data dan datanya nggak harus sama. Misalkan ini nggak harus selalu 5 dan 5, ini nggak harus. Jadi boleh aja kalau misalnya salah satu cuma 5, salah satu 3, kayak gitu. Nah, kemudian untuk hipotesisnya itu cuma ada dua macam, jadi distribusi populasi A dan B identik atau versi H1 atau hipotesis alternatifnya itu ada dua, yaitu A di kanan B atau B di kiri A, dan seterusnya. Nah, ini skema itu bisa membantu kalian buat melakukan jenis-jenis pengujian. Jadi, treatmentnya pasti dua, ya kan? Nah, kemudian ada dibagi menjadi dua, uji tidak berpasangan sama uji berpasangan. Kalau uji tidak berpasangan, pasti Wilcoxon rank sum test namanya. Nah, terbagi lagi menjadi dua, sampel kecil atau sampel besar. WA test sama WS test. WA test sama WS test itu mirip. Nah, kemudian untuk uji berpasangan itu ada dua juga, ada sign test sama Wilcoxon sign rank test. Kalau sign test, sampel kecil pakai S test, kalau sampel besar pakai Z test. Sedangkan kalau Wilcoxon sign rank test, itu sampel kecil pakai T plus test, kalau sampel besar pakai Z test. Seperti itu. Nah, oke, kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama, kita masuk ke yang ini ya. Uji tidak berpasangan, Wilcoxon, yang WA test. Nah, hipotesisnya sudah pasti H0 itu distribusi populasi A dan B identik. Nah, nanti H1-nya itu ada bisa 3 macam ini. Bisa berbeda, bisa A di kiri B atau A di kanan A di kanan B. Nah, caranya melakukan pengujian WA test itu sudah ada di PPT ini. By the way, kalian slide-nya Pak Rahman sama ini atau enggak? Beda ya? Beda aja. Beda ya? Oke. Kalau Cici lebih suka ini. Ini kalau nggak salah PPT-nya Pak Arbi. Ini lebih rapi. Cici punya juga yang punya Pak Rahman itu warna biru kalau nggak salah. Cuman agak bingung nih. Nah, Sorry, kemudian... Ci, motong. Oh ya, boleh. Kenapa? Ini kayaknya yang Wilcoxon belum diajarin. Kayaknya langsung lompat ke Kruskal-Wallis. Oh, bapaknya langsung... Belum diajari yang ini? Kalau saya ingatku, bapaknya langsung jelasin yang mulai Kruskal sih. Nggak tahu lagi sih. Oh, bentar.
Kruskal-Wallis, terus permen sama Friedman. Fredman ya? Oh. Kalau saya itu segitu atau Yang lain juga gitu kah? Merasanya? Halo? Bener ya guys? Kayak gitu? Yaudah, atau gini aja deh. Hari ini Cici tetap ngajarin yang Wilcoxon, nanti minggu depan kita bahas yang Kruskal-Wallis dan lain-lain ya. Soalnya hari ini Cici juga nyiapinnya yang buat Wilcoxon sih. Cici nggak tahu kalau misalnya kalian materinya dibalik. Tapi nggak masalah harusnya. Nggak apa-apa ya, aman ya? Halo? Iya, C, nggak apa-apa. C, mungkin boleh minta share juga PPT-nya yang Pak Arbi, C. Boleh, nanti Cici share ya habis responsi. Oke. Nah, jadi caranya untuk Wilcoxon rank sampel kecil ini, pertama, ambil sampel dari masing-masing treatment atau populasi. Kemudian kita urutkan semua data dari kedua sampel, mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, berilah ranking pada data yang telah diurut. Ranking itu maksudnya memberi urutan, nomor urutannya. Nah, kemudian menghitung nilai WA atau rank sum dari sampel A yang nantinya akan dianggap sebagai nilai C. Nah, seperti itu. Nah, daripada bingung, kita langsung bahas contohnya aja. Seorang sarjana pertanian sedang mempelajari tingkat pertumbuhan dua hibrida baru, yaitu A, kemudian lama itu dianggap sebagai B. Setelah kedua hibrida ditanam, pengamatan terhadap laju pertumbuhan dalam satuan inch dilakukan beberapa bulan kemudian dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys, jumlah sampel dari A dan B itu berbeda. Yang A sampelnya hanya 2, yang B sampelnya ada 3. Nah, apakah hibrida yang baru memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat? Oke, ini artinya pertanyaannya, hibrida yang baru itu kan A. Kemudian, apakah dia lebih cepat dari yang B kan berarti? Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa hipotesis satunya A di kanan B. Artinya di kanan itu lebih cepat, lebih besar. Seperti itu. Intinya di kanan lebih bagus. Cara melihat H1 masih sama. Harus lihat dari pertanyaannya. Sampai sini apa ada pertanyaan atau enggak? Kalau H0 udah pasti ya, pasti identik. Distribusi kedua hibrida atau distribusi populasi A dan B itu identik atau sama. Sampai sini menentukan hipotesis, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, berarti Cici yang tanya. Misalnya, gini. Cici pertanyaannya gini, apakah hibrida yang baru memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih lambat? Berarti H1-nya jadi apa? Ini diganti jadi lambat. Coba. Halo? Di kiri ya, C. Distribusi A di kiri populasi B. Ya, benar. Jadi yang kedua. Oke, tapi kalau soal yang ini, kita pakai yang pertama. Jadi distribusi populasi A ada di kanan B. Sedangkan kalau pertanyaannya Cici balik jadi lambat, itu A di kiri B. Kayak gitu. Sampai sini paham, teman-teman? Ada yang belum ngerti atau mau ditanyain? Mencerna, C. Oke, gak apa-apa. Ditunggu. Kalau udah, bilang ya. Yang mau tanya juga boleh.
Prinsipnya adalah kalau lebih cepat, lebih besar, itu dia lebih kanan. Kalau dia lebih lambat, lebih kecil, itu berarti lebih kiri. Nah, macam-macam di H1-nya, kalau biasanya itu kan pakai lambang. Lebih kecil, seperti ini. Biasanya kan pakai kayak gini. Sorry, bukan. Gini, gini, sama gini kan. Kalau sekarang di statistik non-parametrik, semua H0, H1 harus ditulis pakai kalimat. Pakai kalimat. Seperti itu. Tapi prinsipnya sama. Ini kalau kayak gini, kalau di statistik biasa, kan kita nulisnya lebih cepat. Ini berarti kan A lebih besar dari B. Ya nggak? Nah, kalau sekarang kita ganti, jadi distribusi hibrida A di kanan B. Gitu. Ada yang masih bingung? Aman, C. Oke, aman. Yang lain juga aman ya. Oke, Cici anggap semuanya aman. Lanjut. Langkah kedua, kita mengurutkan semua data dari kedua sampel, mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, nih, kita gabungkan semua data ini jadi satu, lalu kita urutkan data yang terkecil sampai ke yang terbesar. Coba, siapa yang mau mengurutkan? Ada relawan atau enggak? Dari terkecil sampai ke yang terbesar. Dari kelima data ini. Ayo, siapa? Gampang loh mengurutkan data. Dari yang kecil ke besar, Pak, C? Ya, benar. Oke, ini suara siapa ya? Trisayanti ya. Oke, yuk Tris, coba Tris. Itu yang pertama 21,3 itu. Benar. Kedua? 27,6. Benar. Lalu? Terus 31,8. Ya, lalu? 35,5. Terus? 39,1. Ya, benar. Jadi kita urut kayak gitu prosesnya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, seperti ini. Sehingga waktu kita mau kasih ranking ya, sama kayak, siapa yang juara 1, siapa yang juara 2, itu namanya ranking. Nah, kita kasih ranking dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, itu urut 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita tuliskan atau kita kasih tahu 21,3 ini asalnya dari hibrida mana sih? 27,6 dari hibrida mana sih? Nah, sekarang kita cek. Ternyata 21,3 itu asalnya dari hibrida B. Berarti di sini kita tulis B. Lalu 27,6 ternyata dari hibrida B juga. Berarti kita tulis di sini B. Selanjutnya 31,8. Oh, ternyata sekarang dari A. Berarti di sini kita tulis A. 35,5 dari B. Tulis di sini B. Sedangkan 39,1 asalnya dari A. Ya sudah, di sini tulis A juga. Sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Sampai dari mengurutkan observasi, memberikan ranking, sama menuliskan asal hibridanya. Kita sudah sampai ke langkah yang ketiga. Apa ada pertanyaan? Pertanyaan itu ya? Iya, boleh. Itu kalau kita ranking kan berdasarkan sudah tersedia atau C. Nah, sorry, putus. Gimana? Ini C, yang waktu ranking data, ya suara putus toh. Dengar tapi putus-putus gitu. Coba nggak apa-apa. Yang waktu meranking data, itu kalau misalnya kembar, itu nanti urutan rankingnya gimana, C? Nah, kalau kembar berarti nanti dijumlah. Misalkan ini 31,8 ya. Berarti 3
plus 3 dibagi berapa data yang kembar? Ternyata 2. Berarti 6 bagi 2 berapa? 3,5. Berarti kedua data ini punya ranking yang sama. 3,5, 3,5. Paham maksudnya? Oke, thank you. Paham. Nih, kalau nggak jelas. Nih, ini kan 3 ditambah dibagi 2. Berarti jadinya 6 dibagi 2, berapa itu? Sorry, kalau 6 dibagi 2 tetap 3. Ya udah, berarti ini tetap 3. Tapi misalkan ada 31,8 lagi. Berarti ini 3 lagi. Kayak gitu. Intinya kalau misalnya sama, berarti dia punya ranking yang sama. Gitu. Nanti ada kok yang rankingnya itu nggak sama. Cici lupa. Nanti kita lihat lagi. Kalau 31,8 ada 3, berarti itu nanti Tetap 3. apa, C? Tetap 3 harus. Coba nanti kita lihat di belakangnya. Cici lupa nih, tayat-tayat ini. Ada nanti tayat observation namanya. Oke. Thank you, C. Bentar. Nanti aja ya. Masih jauh banget ini. Iya, C. Oke. Nah, oke, kita lanjut dulu. Sekarang, langkah keempat adalah kita mencari ini, menghitung nilai WA, rank sum dari sampel A, yang kemudian akan disebut sebagai nilai C. Nah, ini. Ini ya. Sekarang kita kan harus mencari rank sum dari sampel A. Ini nanti akan ada tabel. Ada tabel, bentar, Ci buka tabelnya dulu. Nah, ini benar. Ini kita cari dulu rank sum sampel A. Berarti kita jumlahkan, saya tak hapus dulu ya ini oret-oretan. Nih, kita jumlahkan semua ranking yang asalnya dari sampel A. Berarti kita jumlahkan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sampai sini paham atau enggak? Paham ya? Saya mau tanya, Mm-mm. yang nilai C itu apakah harus dari WA? Yes, benar. Nilai C dari WA. Jadi dari rank sum sampel A. Menjumlahkan. Ini bukan bukan banyaknya ya. Bukan banyaknya data, tapi resamnya. Jadi jumlahnya. Oke, thank you, C. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi yang lain? Apa enggak dari yang B, C? Karena di sini kita patokannya yang A. Distribusi hibrida A. Guys, bentar. Ini waktunya habis. Join lagi ya. Dengan link yang sama. Nanti kalau kita balik jadi patokan nih, hibrida B di kiri A di kanan B, sama B di kiri A itu kan sama kan? Ya nggak? A di kanan B sama B di kiri A itu kan sama artinya. Nah, jadi nanti kita bisa ganti hipotesis alternatifnya jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kan B-nya patokan. Maka dari itu rank sum-nya jadi sampel B. Menjawab nggak, Michael? Oke, nanti dia jelasin semuanya. Kalau ini habis, join lagi ya guys dengan yang sama. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi yang lain? Halo? Ada ya? Belum, C. Oke. Sekarang kita dapat C-nya sama dengan 8. Nah, kemudian dapat dari mana C ini? WA lebih besar sama dengan C. Kita balik ke ini, slide ini. Kalau hipotesis alternatifnya distribusi populasi A di kanan B, berarti syarat tolak Hanolnya adalah jika peluang WA lebih besar dari sama dengan C, itu nilainya lebih kecil dari sama dengan alfa. Nah, ya, yang ini. Jadi, kita masukin ke sini.
ke sini. Nah, sekarang kita lihat ke tabel ini, tabel Wilcoxon-Rank-Sum. Saya tak balik dulu. Nah, ini. Cara baca tabelnya, ini diperhatikan ya, guys. Wait, tak kasih. Nah, ini. Bentar. Tadi kan syaratnya P, WA lebih besar sama dengan C. Oke, C-nya adalah 8. Nah, sekarang kita lihat yang kita lihat smaller sample size sama larger sample size. Tadi smaller sample size-nya itu kan A-nya 2, kemudian larger-nya itu B-nya 3. Iya kan? Yang ini tadi. A-nya 2, B-nya 3. Di mana A punya sampel kecil dan B punya sampel yang lebih banyak. Jadi smaller-nya 2, larger-nya 3. Sampai sini paham? Apa kenapa? Sorry, putus-putus. Paham. Oke, paham ya? Jadi smaller-nya 2, larger-nya 3. Sekarang kita lihat syaratnya di sini. Di atas tabel. Nih, kalau lambangnya lebih besar, berarti kita pakai lambang X. Kalau lambangnya lebih kecil, berarti kita pakai X bintang. Karena di sini nanti ada pilihan, pakai X atau pakai X bintang. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Paham, Cek. Oke. Tak hapus biar nggak bingung. Nah, sekarang tadi kan syaratnya P, WA lebih besar sama dengan 8. Nah, 8 di sini adalah nilai X atau X bintang? X. Ya, X. Kenapa? Karena kita memenuhi syarat yang ini. Nah, berarti X-nya 8. Maka dari itu, nilai peluangnya, nilai P-nya adalah sebesar 0,2. Paham? Nih, 0, ini kan 0,200. Berarti sama dengan 0,2. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Paham. Oke. Sekarang, saya tak hapus bentar. Nah, kita balik ke sini. Nih, kita bisa menemukan bahwa nilai P, WA-nya adalah sama dengan 0,2. Nih, dengan alfa 5%, berarti ini kan 0,2. Sorry, ini kok yang B. Sorry, yang ini. Nah, ini, PWA lebih besar sama dengan 8. Itu sama dengan 0,2. Berarti 0,2 lebih kecil sama dengan alfanya 5%, 0,05. Apakah 0,2 lebih kecil dari sama dengan 0,05? Ya atau enggak? Memenuhi enggak? Enggak, C. Enggak. Berarti keputusannya apa? Lebih besar. Berarti keputusannya apa? Sorry. Saya putus-putus. Kenapa? H1. Gagal tolak H1. Gagal tolak H1 atau gagal nol? H0, C. H0. Ya, gagal tolak H0. Ya, oke. Gagal tolak H0 artinya menerima H0. Berarti kesimpulannya adalah distribusi kedua hibrida sama atau beda? Berarti keputusannya adalah distribusi kedua hibrida sama. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada? Bentar, ini udah selesai absen semua ya guys. Mau Cici save dulu chatnya sebelum hilang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, atau yang mau tanya abis ini ya, kita abis ini end Zoom dulu. Jadi sekarang mau tanya dulu terakhir, kalau misalkan nih, Cece punya pertanyaan, smaller sample size-nya, Cece tulis S ya, itu
2, largernya itu 10, kemudian X-nya itu sama dengan 25. Nah, berarti dengan lambang lebih besar. Berarti gini, P, W, WS lebih besar sama dengan 25. Berapa nilai tabelnya? Ada yang bisa bantu jawab? Ini Cici mau sekalian ajarin cara baca tabel. 0,015. Ya, oke. Kurang tepat. Ada lagi? Ya, oke. Daripada lama-lama, Cici kasih tahu ya. By the way, thank you yang barusan jawab. Nah, jadi, ini kita lihat struktur datanya. Oke, sampel size-nya 2, smaller-nya 2, larger-nya 10, X-nya 25. 25 berarti di bawah sini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat struktur datanya. Ini kan 0,136. Turun lagi 0,091. Turun lagi 0,061. Turun lagi 0,030. Turun lagi 0,015. Artinya, dari sini kita bisa lihat bahwa model dari data tabel ini semakin lama itu semakin mengecil. Berarti, nilai dari P, WS lebih besar sama dengan 25 ini adalah lebih kecil dari 0,015. Paham? Jadi kita nggak perlu sebutin angka pastinya berapa. Cuman yang jelas bukan 0,015 juga, karena dia pasti makin lama makin mengecil, mengikuti berapakah nilai sampelnya. Sampai sini, paham? Halo? Paham. Oke. Ada yang punya pertanyaan? Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan tanyakan habis ini Zoom-nya ya. Ini Cici end meeting dulu. Bentar, masih ada yang chat. Oke. Kita end meeting dulu, nanti kalau punya pertanyaan di Zoom selanjutnya habis ini ya. By the way, Cici mau ke toilet, jadi mungkin 1-2 menit lagi kita start. Oke, thank you guys.